Orang yang paling rugi pernah hidup di atas dunia, pernah berjalan di atas dunia, pernah diberikan nyawa di atas dunia, tapi tak pernah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat yang paling baik bukan yang selalu ke Makkah tawaf haji dan umrah. Dia baik tapi belum paling baik. Yang paling baik kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 asas menjadi baik dalam Islam. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Malam ini mengajak kebaikan dalam bentuk tazkirah, tapi ada mengajak kebaikan tidak dengan tazkirah, tidak bersuara, tapi setiap hari pergi ke masjid, solat berjamaah. Orang melihat, menyaksikan, jiran, tetangga, kawan, sahabat tersentuh hatinya, maka itu juga adalah dakwah. Ada orang yang tidak memberikan khutbah, tidak tazkirah, tapi dengan akhlakul karimah, dengan kata-kata yang lembut, dengan perbuatan yang baik, dia juga sedang berdakwah. Jadi kalau kita tengok, kita pandang ada orang tidak pernah menghafal ayat Quran, tidak pernah menyampaikan tazkirah, tidak pernah menyampaikan khutbah, lalu kita mengatakan, oh, dia tidak pernah bagi tazkirah. Sesungguhnya dia bukan tidak tazkirah, tapi tazkirahnya adalah dengan perbuatan. Mana yang lebih menyentuh ke dalam hati? Apakah kata-kata dari lisan atau dengan perbuatan? Maka dalam sebuah ungkapan ada makna lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, perbuatan lebih sampai ke hati manusia daripada kata-kata. Berapa banyak kalimat yang keluar dari mulut hilang dihembus angin, tapi perbuatan yang nyata itulah yang dilakukan oleh para alim ulama, sehingga negeri kita ini disebut dengan negeri bertuah. Mengapa? Karena semua orang mendapatkan rahmat. Walaupun muslim yang banyak, mayoriti, tapi sesungguhnya orang yang tidak bersyahadat pun mendapatkan rahmat dari kebaikan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Mereka berkawan, bersahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja di rumah Yahudi, menimba air. Lalu kemudian datang orang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Sayyidina Ali kerjanya menimba air di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, pekerjaannya halal, karena dia mencari harta dengan meneteskan peluh, maka perbuatannya baik, walaupun tempat bekerjanya itu tidak Islam. Begitu juga ketika Nabi SAW pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah, maka di sana ada seorang lelaki yang menunjukkan jalan. Nabi tidak dapat berjalan di tempat yang biasa, karena bila dia berjalan di tempat yang biasa, dia akan dihadang, dia akan ditangkap oleh orang musyrik. Maka yang tahu jalan khas itu seorang lelaki, namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid tidak Islam. Itu mengatakan ahli sejarah sirah Nabi SAW, boleh bekerja sama dengan orang yang tidak Islam. Nabi tentu tahu ini Ibnu Uraiqid tidak Islam, tapi kenapa Nabi pakai? Karena dia tidak membahayakan akidah.